Shalom, salam unggul. Yang terhormat, founder sekaligus pembina Yayasan Generasi Unggul Kupang, Bapak Joni Kilapong MPD CBC CLS. Yang terhormat, Direktur Eksekutif Yayasan Generasi Unggul Kupang, Ibu Lydia Kilapong Bernadus MA. Yang terhormat, pimpinan sekolah dan para mentor Sekolah Kristen Generasi Unggul Kupang. Yang kami kasihi, Bapak Ibu serta siswa-siswi Sekolah Kristen Generasi Unggul Kupang tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kasih dan penyertaannya, kita semua dapat berkumpul kembali di tahun ajaran yang baru ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Selamat datang dalam ibadah syukur pembukaan tahun pelajaran 2022-2023 di bawah tema Generasi Impian Tuhan. Bersama-sama kita akan menyanyikan Mars Generasi Unggul, dilanjutkan dengan mengucapkan visi, misi, dan pernyataan orang tua unggul. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Kita ucapkan bersama-sama. Visi generasi unggul. Menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi generasi unggul. Mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat di 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Pernyataan orang tua unggul. Saya orang tua unggul, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Memiliki integritas, bertutur sopan dan bersikap sopan, taat, rajin, bertanggung jawab, jujur, mandiri, suka bekerja keras,
pantang menyerah, berani, senang mengerjakan hal-hal baru, antusias dalam mendidik anak, selalu melakukan yang terbaik dan lebih dari yang diharapkan, percaya diri dan bangga menjadi diri sendiri, mencintai dan melestarikan alam, bangga dan cinta terhadap Indonesia, menghormati perbedaan agama, suku, dan ras, memiliki hati besar untuk menerima perbedaan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita akan sama-sama masuk dalam ibadah pembukaan kepada petugas altar waktu dan kesempatan diberikan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Puji Tuhan kita boleh hadir saat ini. Kita dalam keadaan sehat, itu semua karena penyertaan Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita sama-sama mau menyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Bagi roh
Bapa yang maha tinggi, Bapa yang maha mulia, Engkau yang layak menerima segala penghormatan kami, Bapa. Kami sangat bersyukur kami ada tiba di hari ini. Kami mendapat kesempatan untuk hidup di hari ini. Kami mau mengambil kesempatan ini untuk terus belajar dan berjuang menjadi anak-anak kesukaan-Mu, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, Bapa. Kami bersyukur, Bapa, sebelum kami mengawali tahun ajaran yang baru, kami berkumpul, kami sebagai orang tua dan kami sebagai mentor-mentor pimpinan yayasan. Kami mau menyatukan hati kami mau sama-sama memandang perjalanan kami ke depan. Kami mau berjuang bersama-sama dengan anak-anak kami, menyelamatkan mereka, menarik mereka dari dunia ini yang semakin jahat. Karena itu Bapa, berkati kami, berkati orang tua yang telah mempercayakan anak-anak untuk bersama-sama dengan kami di generasi unggul. Diberkatilah mereka semua Bapa, anak-anak dan orang tua. Bahkan kami para mentor pun, Tuhan berkati kami, tolong kami. Hari ini Tuhan meneguhkan lagi hati kami, berkati Pak Joni beserta Ibu Lydia, terkhususnya hamba-Mu Pak Joni yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kami semua, pikiran kami makin dibukakan untuk mengenal apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Bagaimana cara kami mendidik anak-anak kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Diberkatilah kegiatan kami, ibadah, pembukaan tahun ajaran yang baru ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir dengan baik. Tuhan memberkati setiap pelayan-Mu yang memimpin WL, pujian, maupun pemain musik. Semua kami yang terlibat dalam ibadah ini, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, masih dalam keadaan berdiri, kita sama-sama akan memuji, bersorak bagi nama Tuhan. Saya mengajak kita sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian, segala puji syukur. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab Tuhan besar dan ajaib kuasa-Nya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang
Saya persilakan duduk. Bersama kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita mau hidup untuk Tuhan dan kita mau menjadikan Tuhan kebahagiaan kita satu-satunya. Mari kita angkat pujian ini, Engkau gairah hidupku. Satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah
tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ya Bapa, ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa selamanya. Kau yang ciptakan aku, katakan sama-sama. Kau yang katakan sungguh-sungguh Bapa. Anak-anak katakan sungguh-sungguh lagu ini. Tuhan Yesus hadir di gereja ini dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ya Allah, ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya. Keinginan Bapa, keinginan Bapa segalanya bagi. Keinginan Bapa, keinginan Bapa segalanya bagiku. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Ya Bapa, Bapa, kami terus menjadikan Engkau kebahagiaan kami satu-satunya. Walaupun kami sering jatuh bangun karena tidak mudah untuk berjuang, menjadikan Allah Bapa kami kebahagiaan kami satu-satunya. Karena sesungguhnya sudah banyak hal yang telah membahagiakan kami, yang menggantikan tempat-Mu dalam hati kami. Ampuni kami Bapa, ampuni Bapa. Sebelum kami akan mengakhiri hidup kami mau di sisa hari dan usia kami mau berjuang untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan kami. Bantu kami Roh Kudus. Tolong kami Tuhan Yesus. Dan berbicara nasihati kami pagi ini Bapa. Perdengarkan suara-Mu di gereja ini. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami semua umat-Mu Bapa. Taruh perkataan Bapa di sorga dalam lidah mulut hamba-Mu. Dan tidak ada kata yang tidak keluar dari isi hati Allah. Setiap kata kalimat mengalir dari isi hati Allah sendiri. Dan kami mau duduk diam tenang, fokus, sungguh-sungguh menghormati firman-Mu Bapa. Bicaralah Bapa, nasihati kami sebelum kami memulai tahun ajaran yang baru. Baik kami sebagai pimpinan yayasan, pimpinan sekolah, para mentor dan staf, orang tua dan siswa, nasihati kami pagi ini Bapa. Berikan kami pesan-pesan, petunjuk untuk kami bisa menjadi orang-orang yang sesuai dengan rancangan dan harapan-Mu Bapa. Bicaralah Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pertama-tama atas nama pimpinan yayasan, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Ketua Majelis Jemaat bersama Majelis Jemaat Gereja Masehi Injil di Timor, Gemit Peniel Sukumana, yang telah meminjamkan tempat ini, gereja ini, untuk kami bisa pakai beribadah pada ibadah tahun
pelajaran yang baru 2022-2023. Saya senang sekali bisa beribadah di sini dan bisa bersama-sama dengan para orang tua. Terima kasih juga untuk para orang tua yang telah bersama-sama dengan kami, baik yang sudah mungkin sekian tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan mungkin ada yang sudah sampai sekitar 9, bahkan mungkin 12 tahun bersama-sama dengan generasi unggul untuk mendidik anak-anaknya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kepercayaan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu saudara sekalian, tema hari ini adalah generasi impian Tuhan. Ketika saya memuji menyembah Tuhan tadi di sini, saya dibawa Tuhan untuk mengingat bagaimana Musa diminta oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan tanggung jawab Musa yang paling utama adalah pastikan setiap jiwa harus tiba di tanah perjanjian. Tapi ternyata fakta menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa masuk ke tanah perjanjian. Banyak yang berguguran di tanah atau di padang gurun. Tahukah kita bahwa hati Allah adalah setiap orang harus diselamatkan oleh Tuhan. Tidak boleh ada satu jiwa yang tidak diselamatkan. Karena setiap jiwa, setiap kehidupan berasal dari Allah. Amin. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak berasal dari Allah. Kalau kehidupan berasal dari Allah, maka kehidupan itu pasti milik Allah. Amin. Seharusnya inilah yang harus kita sadari. Maka anak-anak yang ada di tangan kita, yang ada di dalam keluarga kita, pastikan mereka tidak mati binasa di dunia ini. Pastikan mereka kita bawa sampai tiba di langit baru dan bumi yang baru. Amin. Pastikan kita orang tua menjadi orang yang paling pertama yang bertanggung jawab menyelamatkan mereka. Dan pastikan kita membawa mereka sampai tiba di rumah Bapa yang kekal. Amin. Siapa yang datang suami istri di sini? Bisa angkat tangan. Tinggi-tinggi Bapak Ibu. Oke. Turun tangan, terima kasih untuk datang suami istri. Yang datang cuma suami, bisa angkat tangan. Oke, wah Pak Emerson Balo ternyata ada di sini. Ibu pasti sibuk ya. Yang datang hanya dengan istri. Bukan, yang datang hanya istri saja. Oh, seimbang ya. Terima kasih. Biasanya ibu-ibu paling banyak loh. Tapi kali ini ada keseimbangan nih. Laki-laki, para suami-suami, para ayah sekarang mulai sadar ya. Tepuk tangan buat para ayah dulu. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada tanggung jawab yang paling besar, yang paling mulia, yang paling hebat dari sebagai orang tua dari zaman perjanjian lama sampai hari ini. Tidak ada selain satu, Tuhan minta setiap orang tua pastikan anak-anaknya selamat di tangannya. Amin. Amin. Selamat, harus selamat anaknya. Itu yang Bapak Ibu harus ingat. Tidak boleh bergeser, tidak boleh berganti tanggung jawab ini. Tidak cukup hanya puas untuk memberi makan sama mereka. Beri makan tapi masuk neraka, gimana kira-kira? Anda kasih sekolah tinggi-tinggi di luar negeri, tapi masuk neraka dia. Anda boleh gagal di hal yang lain, tapi orang tua tidak boleh gagal untuk menyelamatkan anak. Amin. Tidak boleh gagal Bapak Ibu. Kita harus pastikan kita tidak menyesal di dalam kekekalan. Kenapa? Karena kita tidak menyelamatkan anak-anak kita. Amin. Penyesalan abadi seorang ayah adalah ketika dia gagal menyelamatkan anaknya. Anda boleh berhasil dalam pekerjaanmu, tapi kalau Anda gagal menyelamatkan anakmu, Anda adalah
orang yang gagal dalam kekekalan. Dan itu penyesalan abadi. Anda harus lebih serius mendidik anak. Lebih serius daripada bekerja. Halo? Halo? Ada banyak suami-suami lebih serius bekerja daripada mendidik anak. Salah besar. Harus lebih serius mendidik anak kita hari-hari ini. Amin. Kalau Anda serius mendidik anak, pasti Anda sungguh-sungguh bekerja. Amin. Halo? Generasi impian Tuhan. Mari kita mulai. Daniel pasal 2 ayat 46. Kita ingin membangkitkan satu kehidupan yang sudah hilang. Dan kita berharap kehidupan seperti Daniel ini mulai hidup di rumah-rumah tangga generasi unggul. Amin. Kita mulai lihat benih-benih dari karakter Daniel tumbuh di rumah-rumah tangga sekolah Kristen generasi unggul Kupang. Lalu sujudlah raja, saya tidak baca panjang, ini ceritanya panjang tapi saya langsung baca ke poinnya saja Bapak Ibu. Lalu sujudlah raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Saudara, kalau orang ke luar negeri dan berhasil itu biasa, betul? Tapi kalau orang ke luar negeri dan menjadi orang kaya itu biasa. Kalau orang ke luar negeri dan mungkin dipakai oleh seorang pejabat di luar negeri sebagai penasihat, itu biasa. Tapi yang tidak biasa, ketika orang berada di luar negeri sebagai orang asing, dia menjadi orang yang terpandang, sangat cerdas, menjadi penasehat, bahkan bukan penasehat gubernur dan bupati, tapi penasehat raja. Bukan saja sebagai penasehat raja, tapi Alkitab mencatat, saking Daniel memiliki kehidupan yang berbeda di atas rata-rata orang pada umumnya, kecerdasannya melebihi orang pada umumnya, dan hikmatnya melebihi orang pada umumnya, raja pun takluk kepadanya. Betul? Halo? Adakah orang zaman sekarang sampai presiden pun menyembah dia? Enggak ada, betul? Adakah orang zaman sekarang sampai raja pun sujud menyembah kepada orang itu yang dianggap hebat? Sekaliber Elon Musk, sekaliber Einstein, sekaliber Thomas Edison, tidak pernah sejarah mencatat raja-raja di negara mereka, presiden negara mereka menyembah mereka orang-orang cerdas ini. Betul? Enggak pernah ada, betul? Tidak pernah ada. Tapi Alkitab mencatat, ada satu orang yang membuat rajanya takluk, menyembah. Siapakah namanya? Daniel. Ini generasi yang kita mau lahirkan hari-hari ini. Amin. Amin. Ini generasi yang model begini yang kita mau lahirkan. Yang tidak cengeng, yang tidak ditaklukkan oleh godaan, yang tidak malas, yang tidak mudah digoda oleh temannya, yang tidak mudah terikat dengan kebiasaan buruk. Kita mau lahirkan anak-anak seperti ini. Karena inilah impian Tuhan bagi generasi. Amin. Mari kita lanjut. Pengertian generasi impian Tuhan. Generasi impian Tuhan adalah angkatan. Baik anak, remaja, orang muda, dan satu keluarga. Yang hidup di satu zaman yang sama. Yang hidupnya sesuai dengan rancangan Allah. Semula, yaitu sesuai Kejadian 1 ayat 27. Yang serupa dengan kehidupan Yesus Kristus, Roma 8 ayat 29. Yang akan menghancurkan pekerjaan iblis bersama Yesus. Amin. Itu generasi impian Tuhan. 1 Yohanes 3:8, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Generasi impian Tuhan adalah angkatan yang hidupnya bercahaya seperti bintang-bintang. Tema wisuda dan Geni Award tahun ini, betul? Filipi pasal 2 ayat 15 sampai 17. Untuk apa sih kita melahirkan generasi yang bercahaya seperti bintang? Agar dunia yang gelap diterangi oleh anak-anak kita. Amin. Amin. Generasi impian Tuhan adalah angkatan yang hidup untuk menyenangkan, memuliakan, dan melayani Allah
pencipta alam semesta, penguasa segala zaman, pemerintahan yang kekal, taktanya tak berubah, dan kekuasaannya kekal sampai selama-lamanya, bukan melayani diri sendiri. Itulah definisi generasi impian Tuhan. Apakah kita siap? Amin. Orang tua siap? Orang tua siap? Di sini ada banyak pendeta, Pak John Tafuli, Pak Adi Hae, ada berapa pendeta di sini lagi? Pak Abel Boys dan lain-lain sebagainya. Semua orang tua, tidak hanya pendeta loh yang punya tanggung jawab ini. Semua orang tua bertanggung jawab untuk kita bisa mempersiapkan generasi yang seperti ini. Amin. Siap? Siap orang tua? Mari kita berjuang bersama. Ada dua impian bagi generasi. Impian iblis atau impian Tuhan. Anda melenceng dari tiga definisi tadi di atas, berarti Anda akan mewujudkan impian iblis bagi anak-anakmu. Tapi kalau Anda sesuai dengan definisi generasi impian Tuhan, sesuai dengan yang Allah harapkan, maka kita menjadi orang yang mewakili Allah di rumah-rumah tangga untuk mendidik, memuridkan anak-anak kita menjadi serupa dengan Dia. Amin. Amin. Kita wakil-wakil Allah. Jika, catat baik-baik, jika kita mendidik anak dalam kebenaran, tapi kita akan menjadi wakil iblis di keluarga jika kita mendidik mereka dalam ketidakbenaran. Pertanyaannya adalah, didikan apa yang Anda berikan bagi anakmu? Teladan apa yang Anda berikan bagi anakmu? Tingkah laku apa yang Anda lihat dari orang tuanya, dari papanya, dari mamanya setiap hari? Jika Anda adalah wakil Allah, Anda menunjukkan teladan suka berdoa, amin. Suka beribadah, suka baca Alkitab. Mengasihi orang, menolong orang susah. Itu ciri-ciri orang yang mewakili Allah di rumah-rumah tangga. Tapi kalau orang tua, anaknya tidak pernah lihat papanya berdoa, mamanya berdoa, bahkan di minggu pun malas beribadah, tidur sono sampai matahari bakar pantat, tidak mungkin Anda adalah wakil Allah di keluarga. Saya pastikan kalau Anda modelnya begini, apalagi tiap hari mabok, pukul istri, caci maki, kebun binatang keluar dari mulut Anda bukan wakil Allah di rumah tanggamu, Anda wakili iblis. Sekarang lihat kanan kiri, bilang, wakili siapa di bumi? Mewakili siapa kita? Coba lihat kanan kiri, tanya sama dia. Mewakili siapa sekarang? Halo? Kita harus koreksi cara hidup kita. Jangan melanjutkan cara hidup yang mewakili iblis. Dengar baik-baik. Kalau Anda melanjutkan cara hidup mewakili iblis, maka Anda sedang mewujudkan mimpi iblis untuk binasakan anak-anak. Jadilah wakil Allah di keluargamu, di rumah tanggamu. Dan pastikan anak-anak melihat Allah, karakter Allah dalam hidup saya dan saudara. Amin. Lanjut. Profil generasi impian Tuhan. Galati 5 ayat 22-23. Harus ini. Tidak boleh yang lain. Amin. Tidak boleh yang lain. Jangan Anda keluar dari ini. Harus ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Penuh kasih. Tidak ada kebengisan dan kebencian dalam dirinya. Ayah harus mendidik anak dalam kasih, bukan dalam amarah, dalam dendam, dalam kebencian. Makanya Alkitab bilang, para ayah jangan bangkitkan amarah anakmu. Rumah harus tercipta damai sejahtera. Amin. Anak-anak harus mengalami damai sejahtera daripada Allah. Apakah damai sejahtera bisa terjadi, dirasakan kalau tidak ada kebenaran? Tidak mungkin. Karena kebenaran yang bisa menghasilkan damai sejahtera. Ada kelemah lembutan dari ibu-ibu. Jangan ibu-ibu, aduh mulut Carlota. Ayam kalah. Aduh. Tidak ada anak dan suami yang tahan tinggal dengan istri model begini. Kata Amsal, kalau istrinya cerewet begini, lebih baik tinggal di sudut soto rumah katanya.
Betul nggak? Nggak mungkin suami bisa baik kalau mulutnya itu kayak kereta api nggak pernah berhenti. Kereta api masih ada stasiun berhenti. Kalau mama tua, kalau boto-boto dari pagi sampai malam, nanti tidur mama tua. Aduh, nggak ada yang tahan Bapak Ibu. Anak-anak diberikan teladan apa kalau model ibu-ibu begini? Apalagi COVID 2 tahun hampir 3 tahun kan. Aduh, banyak sekali ibu-ibu punya mulut ini. Karena stres kan. Sudah nggak kerja pai tua tidur-tidur lagi. Papa sudah grab kok. Lu sudah tahu, ini COVID toh. Tapi katong harus makan papa. Iya, tapi lu bunuh beta kok. Serba salah cari makan, cari uang di tengah COVID. Benar Sonde. Kalau Sonde cari uang, Sonde makan. Cari uang, virus makan. Waktu itu kan begitu kan? Serba salah. Ini masa-masa yang kita alami 2-3 tahun. Dan memang itulah kehidupan. Karena bumi telah dikutuk, maka manusia pasti dengan susah payah mencari-cari. Betul? Nggak bisa ada orang dapatkan berkat Tuhan dengan cara yang gampang, mudah. Makanya saya mau kasih perhatian penting Bapak Ibu ya. Saya berharap orang tua sekolah generasi unggul tidak boleh meminjam online. Pinjol, tahu pinjol? Itu berbahaya. Pinjaman online membunuh, potong leher kita. Berpada dengan apa yang ada, amin. Solusi untuk inflasi global apa? Hidup hemat, amin. Jadi sesuaikan dengan pendapatan kita saja. Enggak usah harus beli baru. Mama tua, kalau mama tua ini dari kecil tidak dididik oleh orang tuanya, dia nikah, bahaya jadi istri. Yang ternyata tiap hari cuma cek promo, tas baru, sepatu baru, baju baru. Dia mau lihat dia punya teman, wih tas baru terus ini, dia punya teman tetangga ini. Maka dia mulai bakar-bakar, kompor-kompor sama Pak tua. Kapan dapat proyek? Kapan? Dapat duit kapan Papa? Mama tuh mulai cek di Lazada, Shopee, Tokopedia semua. So pesan. 1 juta lebih. 2 tas. Pas cek saldo 27.500. Ini mah cari stres Bapak Ibu. Saya berharap ibu-ibu ya, di sekolah generasi unggul jangan pinjam-pinjam online. Amin. Setuju? Setuju? Supaya bisa bayar SPP. Jangan pinjaman online, bisa. SPP tidak bisa bayar, bagaimana ini? Kalau tidak mampu, pasti saya putihkan. So pasti. Tapi jangan Anda mampu, Anda berjudi, Anda bilang, Pak Joni sudah bilang, pasti putihkan. Mama, menghadap Pak Joni. Tuhan pasti bicara sama saya, Anda pasti bohong. Nggak boleh begitu. Orang nggak mampu kami bantu kok Bapak Ibu. Banyak yang kami putihkan, serius. Anak panti asuhan masuk juga di kita kok. Tiap tahun dari rote juga gratis. Jangankan cuma SPP. Dia punya CD aja sama tiket kita yang bayar. Iya. Nggak ada masalah. Anda nggak ada duit, kasih tahu sama kita. Kita pasti bantu, serius. Tapi jangan semua bilang nggak ada doi. Ya tutup di sekolah kan. Artinya kalau tidak mampu datang sama pimpinan sekolah, sama Pak David. Ya, Pak David pasti akan ajukan ke yayasan. Ke yayasan juga saya juga dan Ibu Lydia toh. Kita pasti bantu, tidak mungkin tidak bantu Bapak Ibu. Tapi jangan mencobai diri sendiri. Ibu-ibu harus bijaksana menggunakan uang. Amin. Amin ibu-ibu. Jangan mengingini barang tetangga. Ya, setuju ya? Bapak-bapak, jangan lirik-lirik istri tetangga ya. Ya Pak Hermanson ya. Jangan lirik-lirik yang di kantor ya. Siapa yang PNS di sini? Jangan lirik-lirik ya. PNS itu banyak yang selingkuh ya. Karena saya trainer PNS revolusi mental Bapak Ibu. Maka yang konseling saya sudah tahu itu. Persoalan-persoalan di BKD itu apa. Dan saya tidak mau dengar ada orang tua generasi unggul yang selingkuh.
Amin. Amin. Bapak anda boleh selingkuh ya. Beta cari bapak anda. Harus jadi pria yang jujur. Bangga kalau kita jujur, suami jujur. Mana lagi? Bapak tidak boleh selingkuh ya. Harus jujur pak. Waktu kita jujur, anak bilang begini, beta mau ikut beta bapak. Amin. Wah luar biasa. Tapi kalau nggak jujur bagaimana? Ibu-ibu jangan genit-genit ya. Bersyukur dengan paitua walaupun hitam, pendek, nggak usah nonton drama Korea terus. Banding-bandingkan aktor Korea yang putih bersih tiap hari ke salon dengan yang suami tiap hari ke matahari. Iya kan, ke kebun maksudnya. Ya beda lah. Tapi ingat, suami kita tidak mungkin dia tidak setia kalau istri setia. Aktor yang Korea tidak mungkin setia sama kita. Kenal ya Sonde? Iya toh? Makanya kurangi nonton drama Korea Bapak Ibu. Saya sendiri mendidik diri saya sendiri. Saya bikin aturan per 1 April 2022 di seluruh gembala-gembala GSKI. Gembala GSKI tidak boleh nonton film tiap hari. Tidak boleh nonton drama Korea, tidak boleh nonton bola tiap hari. Tidak boleh nonton tinju tiap hari. Tidak boleh nonton UFC tiap hari. Seminggu sekali boleh. Saya memulai, saya tertibkan pikiran saya agar tidak masuk sampah-sampah. Amin. Banyak orang selingkuh karena nonton video porno. Halo. Banyak orang tukang bakalai, apa-apa marah dikit mau pukul orang. Kenapa? Nonton tinju karate katus setiap hari. Ya kecuali kalau pekerjaannya pelatih tinju. Ya beda. Itu pun tidak pukul orang kan Pak ya. Itu pun untuk persiapan petinju. Harus ada ringnya, ada aturan main. Bukan sembarang ketemu di jalan orang pepet dikit. Apa lu? Saya kaget kemarin. Yang antar saya, siapa saya lupa. Dia bilang, Pak saya baru dibilang sama orang itu. Buta huruf. Wih kurang ajar. Bayangkan ini cuma masalah lalu lintas saja. Mungkin dia nggak sengaja atau apa. Dia buka kaca, dia bilang begini. Buta huruf. Aduh. Itulah fakta manusia di jalanan sekarang Bapak Ibu. Emosi dikit buta huruf. Monyet lu dan segala macam. Anak-anak kita kalau dengar begitu gimana kira-kira? Saya berharap yang begini-begini tidak boleh ada di rumah. Amin. Amin. Mari kita lanjut. Kebaikan, penguasaan diri, ya, sukacita, kesetiaan, kesabaran, kemurahan. Anak harus lihat dan itu harus ada dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin. Apalagi sekarang depresi naik di seluruh dunia, 600% dunia mengalami peningkatan orang depresi itu 600% dari sebelum COVID. Mengerikan ini. Nah sekarang kita lihat profil generasi impian iblis. Lihat ini. Cek, ada banyak anak remaja usia 11, 12 sampai 18 tahun sekarang menurut penelitian, mereka mengalami kecemasan tinggi, ketakutan, rasa bersalah, malu, depresi. Dan akhirnya apa? Emosi yang lain mengikuti, benci. Cabul, video porno, kenapa? Cari hiburan. Lihat, egois, materialistis, munafik, pemfitnah, penyebar hoax, nafsu jahat, kata-kata kotor, kasar, sombong, angku, mabuk, najis, tidak suka beribadah, kemarahan, hidup dengan kemarahan, malas, suka bersenang-senang, merasa tidak sempurna, penyembahan berhala, perseteruan, sihir, pesta pora, memegang diri. Semua ini sama dari Alkitab. Semuanya dari Alkitab. 2 Timotius pasal 3 dan Wahyu. Jelas. Hari-hari ini banyak anak mengalami kecemasan usia 11-12. Kenapa? Hidup sendiri, masuk COVID 3 tahun, orang kalau sudah sendiri, dia tidak berkomunikasi terus bersosialisasi dengan orang lain, maka yang timbul adalah apa? Ego. Orang kalau hidup dengan egois, maka yang bertumbuh bukan jiwa sosial, tapi apa? Stres, bisa ngerti? Karena kita makhluk sosial harus berkomunikasi, bersosialisasi. Nggak boleh anakmu di kamar terus. Nggak ketemu orang berminggu-minggu. Ini sumber stres. Bahaya. Ini berbahaya. Bisa depresi nanti. Saya ini ada anak di Harapan Bangsa di satu kota, saya nggak sebut lah, saya sudah sebut nama lagi kotanya. Satu kota lah. Karena sekolah ini saya mentoring Bapak Ibu, sekolah internasional di Kalimantan.
Selain saya training guru kepala sekolahnya, saya training anak-anaknya. Remaja SMP SMA. Saya tanya, siapa yang cemas ini? Dari kurang lebih sekitar hampir 60 siswa SMA, itu hampir kurang lebih sekitar 40-50 orang depresi. Dibilang cemas. Terus apa lagi? Takut. Pernah bunuh diri? Hampir 40% pernah bunuh diri, mau rencana bunuh diri. Cek anak-anakmu di rumah. Ada banyak anak pengen bunuh diri hari-hari ini. Kenapa? Orang tua sudah nggak ada waktu untuk didik mereka. Makanya sekolah GNI Kupang membuat program yang harus jadi gaya hidup sebenarnya. IPK, ibadah pemuritan keluarga. Manfaatnya banyak, besar sekali. Kesaksian banyak sekali di sekolah-sekolah binaan kami. Ketika melakukan program ini, anak berubah, orang tua berubah. Dari orang tua tidak kenal Tuhan, padahal 20 tahun majelis gereja. Dia kenal Tuhan dari anaknya ketika sekolah di Eksosia, Tanah Merah. Baru sebulan bersaksi setelah anak saya sekolah di sini, baru saya mengenal Tuhan. Bayangkan Pak, puluhan tahun majelis jemaat tidak kenal Tuhan sama sekali. Mengerikan, kenapa? Anak yang perkenalkan Kristus kepada orang tuanya. Lewat apa? IPK, bikin renungan, baca Alkitab tiap hari. Karena anak belum bisa baca, papanya harus bacain. Terpaksakan papanya bacain. Lama-lama Tuhan jamah orang tuanya. Program-program kami bukan sekedar program tambah kegiatan, tambah kebiasaan, tambah jadwal. No! Ini program jaring penyelamatan generasi. Ingat baik-baik itu Bapak Ibu. Maka jangan IPK, nanti supaya IPK aja, kenapa? Nanti kalau enggak IPK dikurangi nilai dan segala macam. Aduh, Anda enggak paham. Ini menyelamatkan kita. Di IPK Anda bisa berkomunikasi dengan anak, betul? Anda bisa bangun komunikasi, hubungan, relasi. Anda bisa ajak anak untuk mengenal Tuhan. Jangan bangga kalau Anda ajak mengenal anakmu itu bermain game online. Ajak main bola dan segala macam. Silakan, tapi banggalah kalau Anda yang mengajarkan pertama memperkenalkan Allah kepada anak-anakmu. Amin. Bangga. Ditanya kalau dia dewasa, yang perkenalkan Tuhan kamu siapa ya? Ayah, papa saya, mama saya. Kita bangga dan puas. Kita bahagia di kekekalan, amin. Kenapa anak bilang, saya kenal Tuhan gara-gara papa saya, mama saya. Anda tanya aja sama anak-anak saya, siapa yang perkenalkan Tuhan kepada mereka. Tanya aja, tanya langsung kepada mereka. Kami melakukan ini, sebelum kami bikin IPK program ini program wajib, sudah lakukan di rumah kami. Jadi semua yang kami wajibkan program itu di sekolah, yang kami lakukan di rumah. Karena ini menyelamatkan. Dan inilah konsep pendidikan Yahudi. Jelas? Maka Daniel di luar negeri pun, di negeri asing pun, dia nggak nggak lemah imannya, betul? Dia nggak mengalah terhadap tekanan tuntutan raja, sekalipun nyawa taruhannya. Wah, luar biasa. Pola-pola pendidikan begini yang mulai hilang, betul? Halo? Mulai hilang. Nah, generasi unggul membuat program-program bukan menambah jadwal, menambah kegiatan, tapi untuk membangun jaring-jaring penyelamatan generasi. Amin. Ini jaring penyelamatan, jaring pengaman agar mereka tidak jatuh ke sebelah, ke jurang kanan dan jurang kiri. Amin. Renungan harian untuk apa sih? Oh, menyenangkan hati Pak Joni. Untuk apa? Renungan harian untuk melatih agar dia mengenal Tuhan. Dia tuliskan firman Tuhan. Anda bayangkan kalau dari TK sampai di SMA, ada 12 tahun, dia terus dididik konsisten tiap hari mengenal Tuhan. Lewat renungan, ibadah. Dia akan jadi seperti Daniel di akhir zaman ini. Amin. Anda lepas di mana dia bisa hidup. Seperti Daniel. Ketika dibuang ke Babel, diizinkan oleh Tuhan, maka Daniel ketika ketemu raja tidak bisa mengatur Daniel. Raja tidak bisa menaklukkan iman Daniel. Raja yang takluk kepada iman Daniel. Itulah generasi impian Tuhan. Amin. Siap Bapak Ibu? Siap? Siap ya. Kita lanjut. Ciri-ciri generasi masa kini. Lihat. Rasa bersalah dimulai dengan ketakutan. Jadi sumber ketakutan Bapak Ibu. Ketakutan semua dari iblis. Rasa bersalah, minder, malu, merasa tidak berharga, cemas, khawatir, egois, penyimpangan dari mana identitas, dia nggak jelas identitasnya apa.
Makanya kita perkenalkan sama anak-anak, kamu itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Kamu itu milik Tuhan. Nanti tema camp siswa unggul TK sampai SMA tahun ini adalah menjadi anak kesukaan Tuhan. Amin. Wah, kalau dia sudah dari kecil dia tahu, wah ternyata begini menjadi anak kesukaan Tuhan. Nggak usah khawatir di masa depan. Dia akan hidup menyenangkan hati Tuhan. Lanjut. Strategi iblis dari era Taman Eden sampai postmodern. Anda lihat. Kebenaran murni pertama, tapi iblis ganti. Dengan cara apa? Mengajak Hawa untuk berkompromi, betul? Setelah berkompromi, dia akan ganti. Dia bilang begini, itu relatif kebenaran itu. Sekarang sudah terjadi. Bagi kamu benar, bagi gua enggak. Halo? Bagi beta sonde. Karena orang zaman sekarang di postmodern ini, dia menganggap begini, kalau dia suka itu kebenaran, kalau aku nggak suka itu nggak benar. Halo? Halo? Berbahaya. Lalu setelah itu apa? Kebenaran jadi ketidakbenaran. LGBT dulu penyimpangan seksual, sekarang dianggap normal, betul? Justru sekarang anak-anak muda yang tidak masuk dalam komunitas LGBT, orang LGBT bilang begini, hari gini lu nggak seperti kami. Gila, anak-anak kita bisa goyang, betul kan? Halo? Bisa goyang. Ngeri sekali Bapak Ibu. Terakhir apa? Iblis punya target, kebenaran hilang dari muka bumi, betul? Seperti di Eden, dia ingin menghilangkan kebenaran di Eden. Maka mimpinya sampai sekarang masih sama. Strategi masih sama. Hoax dan kebohongan, betul? Orang selingkuh gara-gara hoax, ada sudah banyak bukti. Ahok jatuh juga gara-gara hoax, betul? Betul? Hoax itu pertama di Taman Eden. Apa akibatnya? Seluruh dunia jatuh dalam dosa. Hoax kedua di mana? Ketika perwira Romawi melihat Yesus bangkit, dia lari-lari ke kota Yerusalem, ketemu imam kepala. Mau kemana kamu? Ketakutan dia. Kenapa? Kamu kenapa? Kenapa? Ini perwira Romawi ketakutan ini, bayangkan tuh. Yesus sudah bangkit. Jangan ngomong dia bangkit. Sini. Merapat sini. Ambil uang. Kamu kabarkan seluruh kota Yerusalem, Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Betul? Akibat hoax kedua, seluruh Yahudi tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Maka Anda, ibu-ibu, jangan sebarkan hoax. Amin. Yang paling parah kalau ibu-ibu bikin hoax suaminya. Astagfirullahaladzim. Saya sudah pernah ketemu bukti ibu-ibu, dia paling suka doyan gosipin suaminya. Bingung gak? Kok lu doyan ya? Lu menikmati sekali kalau kamu jelekin suamimu lah. Ini ibu kurang, ada satu saraf yang kurang ini kelihatan. Coba lihat kanan kiri, bilang begini, beta sonde. Sonde kapan? Baru sekarang, yang lalu juga pelaku. Aduh ampun deh. Ada ibu-ibu yang senang gosipin suaminya. Tapi ibu-ibu generasi unggul, itu enggak ada yang begitu, amin. Coba lihat kanan kiri bilang, enggak ada begitu. So bertobat. Kapan bertobatnya? Barusan. Jadi tolong ya, jangan suka menyebarkan hoax, fitnah, kebohongan. Itu Anda sedang menjadi wakil iblis, mewujudkan impian iblis, betul? Nggak boleh. Negara-negara hancur di Timur Tengah gara-gara hoax, betul? Negara hancur di Timur Tengah gara-gara hoax. Kita lanjut, ini nggak usah, lanjut aja, itu nggak usah. Nggak usah. Nah, saya sudah pernah jelaskan, jadi inti ajaran dari filsafat post-truth ini adalah ingin bangun masyarakat dunia yang no truth, no logic, dan no meaning. Masyarakat yang tanpa kebenaran, tanpa memahami makna kehidupan, dia pikir hidup ini tidak punya pengharapan, nggak usah berbuat baik, nggak usah nolong orang, karena besok mati selesai habis perkara. Lalu no logic, standar-standar logika sudah mulai dihancurkan. Kenapa? Karena iblis mau orang tidak punya standar, supaya apa? Ketika ada persoalan, masing-masing mempertahankan kebenarannya sendiri. Bisa mengerti? Paham? Itu tujuan iblis. Bikin kita kacau, balau, seperti di Babel. Itu strategi dia. Lanjut. Bagaimana bangun generasi impian Tuhan? Nah, langsung aja. Anda harus perhatikan baik-baik ini. Sebelum zaman Henoh, itu tidak ada orang atau generasi yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Yang hidupnya sesuai dengan impian Tuhan.
Sebelum zaman Heno. Heno adalah keturunan ketujuh dari Adam sampai Heno. Tapi ternyata ketika Heno, Alkitab mencatat Kejadian pasal 5, Heno hidup bergaul dengan Allah 300 tahun, betul? Kita baru doa 5 menit sudah. Atau kali berdoa lagi begini dia. Doa IPK di rumah begini dia. Ibu-ibu nih. Kalau bapak-bapak yang tidak suka berdoa begini. Saya terharu diceritakan ada anak-anak berdoa ibadah IPK sendiri. Ajak papanya masih nonton TV. Dia masuk kamar kunci pintu. Saya nggak tahu, mungkin ada di sini anaknya. Saya diceritakan, aduh, terharu saya. Saya berharap Bapak Ibu harus jadi orang pertama yang meneladani anak, agar anak bisa terinspirasi, termotivasi untuk mencari Tuhan setiap hari. Harusnya kita orang pertama. Seperti Heno, ketika dia hidup bergaul dengan Allah 300 tahun, Anda lihat, maka Heno memperanakan namanya Metusala. Siapakah Metusala? Metusala adalah orang yang paling tua. 969 tahun, belum terpecahkan sampai hari ini. Adakah orang NTT hidup 900 tahun hari ini? Gak ada, Pak. Belum terpecahkan. Dan Metusala melahirkan Lamek. Halo? Lamek. Mereka semua itu takut akan Tuhan. Ini keturunan generasi ini takut Tuhan semua. Lalu Lamek menurunkan yang namanya Nuh. Betul? Nuh, Anda lihat? Jadi lihat baik-baik. Jadi Metusala melihat hidup Heno bergaul dengan, hidup bapaknya bergaul dengan Allah. Hidup Lamek, lihat papanya, dan lihat baik-baik. Kakeknya bergaul dengan Allah. Betul? Lihat ya. Lalu lihat, ternyata Nuh melihat papanya Lamek, opanya, kakeknya Metusala bergaul dengan Allah, betul? Luar biasa ya. Jadi tidak ada warisan terhebat selain mewariskan kebenaran hidup dalam hidup anak-anak kita. Dia lihat tiap hari papanya jam 4 pagi sudah berdoa. Nyanyi dulu. Nah, jam 4 pagi bapaknya sudah nyanyi begini. Lagu tadi. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwa. Utang kehidupan, utang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suara keinginan Bapa segala. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwa ya Bapa. Utang kehidupan, utang kebaikan
kasihnya tak lagi ku ingini, apapun juga segenap diriku telah kau pilih. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segala. Mungkin Bapak Ibu yang belum mengalami Tuhan, Anda akan sulit untuk mengatakan bahwa Tuhan itu kebahagiaan. Betul? Kenapa bisa begitu? Karena sudah banyak hal yang membahagiakan kita, betul? Sama dengan begini, Anda tidak bisa mencintai istrimu dengan sungguh-sungguh dan menjadikan dia adalah kebahagiaanmu kalau ada orang lain yang membahagiakanmu, betul? Setuju? Anda tidak bisa menjadikan suamimu adalah kebahagiaan kalau ada pria di kantor pekerjaanmu yang Anda cintai sekarang. Artinya, kalau kasihmu dibagi dua, Anda tidak bisa jadikan pasangan di rumahmu itu kebahagiaan. Sama kalau kita membagi dua hati kita, Tuhan dan dunia dengan iblis, kita tidak bisa jadikan Tuhan itu kebahagiaan. Betul? Anda tidak bisa mencintai Tuhan dan mencintai dunia, nggak bisa. Dan ingat baik-baik, ada dua hal fatal yang akan terjadi bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kata Alkitab loh. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Catat, ajarkan turun-temurun ini. Karena kalau Alkitab sudah difirmankan, tidak ada yang bisa batalkan dan hapus. Amin. Bunyinya apa, Pak? Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Anda tidak bisa main-main sama Tuhan. Ketika hari pengadilan tiba, Anda tidak bisa menipu dia, Anda tidak bisa bohongi dia. Dan Matius 7 akan digenapi. Ayat 21-23. Orang akan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Menyembuhkan orang sakit demi namamu? Tapi dari mulut Tuhan akan keluar, pergilah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena aku tidak pernah mengenal kamu. Apakah Tuhan tidak mengenal? Salah. Tuhan mengenal. Tapi arti kata mengenal dalam bahasa asli Alkitab itu menggunakan kata ginosko, bukan eido. Eido itu tahu, tapi ginosko knowing by experience. Memahami, mengenal melalui pengalaman, merujuk kepada hubungan tingkat pengenalan, hubungan suami dan istri. Tidak ada pengenalan tertinggi selain suami dan istri. Amin. Amin. Dan ingat, ketika suami dan istri saling mengenal, karena saling mengasihi, maka mereka menggenapi apa arti kasih. Mengasihi dan menjadi satu dengan orang yang dikasihi. Itulah kasih. Amin. Banyak orang Kristen, mereka hanya percaya dalam nalar kepada Tuhan, tapi mereka tidak mengasihi Tuhan, maka mereka tidak menjadi satu dengan Tuhan, dan Tuhan tidak bisa menikmati hidupnya. Halo? Halo? Jangan pikir bapakmu adalah ketua panitia sorga. Jangan pikir opamu yang majelis jemaat, yang pendeta, pendiri gereja, pak ketua panitia sorga. Tidak sama sekali. Anda akan berhadapan dengan hakim yang agung. Dan dengar baik-baik. Kasihi Tuhan di bumi ini. Sebelum mati. Karena ketika di alam maut Anda tidak bisa mengasihi Tuhan. Ketika di hari penghakiman Anda berhadapan lagi bukan dengan Tuhan yang lahir di Bethlehem. Bukan Tuhan yang tergantung di salib. Bukan Tuhan yang berbelas kasihan, mengampuni dosa. Bukan. Hari itu berperan, perannya sudah beda. Apa peran Yesus? Hakim yang adil. Pembuat kejahatan, minggir. Hai kamu hambaku yang setia, masuk dalam kerajaanku. Amin. Dan saya menantikan itu. Saya menantikan ini Bapak Ibu. Saya sering bersimulasi. Saya bersimulasi suara itu datang. Johnny Kilapong. Yes Tuhan. Hai hambaku yang setia. Tapi saya memberikan tambahan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan boleh nggak waktu saya di sana, di pengadilan terakhir. Ketika namaku disebut Tuhan, bukan cuma nama saya. Sampaikan tempat di mana Tuhan mengutus saya.
Joni Kilapong, yes Tuhan. Hai hambaku yang setia dari Nusa Tenggara Timur. Bahagia. Kita sebosan NTT dianggap remeh, betul nggak? Dianggap nasib tak tentu. Daerah tempat busung lapar, betul? Halo? Banyak penyakit-penyakit yang gak jelas. Kemiskinan. Tapi saya mau nanti di sorga NTT berkumandang, amin. Tepuk tangan dulu dong. Amin. Butuh banyak orang yang hidupnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Karena kalau Anda tidak mengasihi Tuhan, terkutuk. Yang kedua, apa yang terjadi ketika orang tidak mengasihi Tuhan? 1 Yohanes 3 ayat 14. Dia berkata apa? Firman Tuhan bilang, kalau Anda tidak mengasihi Tuhan, Anda tetap berada dalam maut. Catat itu. Mengerikan Bapak Ibu? Ajarkan anakmu mengasihi Tuhan. Amin. Karena mengasihi Tuhan adalah hukum pertama dan terutama. Dan itulah hukum dan undang-undang kerajaan Allah. Amin. Makanya saya sedang menunggu itu nanti. Maka saya suka nyanyi lagu ini. Kita punya sekolah ini kan yang beasiswa banyak sekali Bapak Ibu. Banyak. Stakupang ini kita bangun juga baru. Tapi angkatan pertama, kedua, ketiga berapa? 95% beasiswa ya. Dari 104 siswa, mahasiswa, hanya 4 yang bayar. Dari 104 mahasiswa, hanya 4 yang bayar. 100 mahasiswa, free. Makan minum pun yang puluhan orang di asrama Yayasan Rehoboth Jakarta yang biayai juga Bapak Ibu. Gak cari apa-apa kita Bapak Ibu. Sama sekolah generasi ujung aja, cuma cari jiwa-jiwa mau ajak pulang kita ke surga sama-sama. Amin. Mau ke surga sama-sama Bu? Pak mau? Siapa yang mau angkat tangan tinggi-tinggi? Mau? Yang mau ke neraka angkat tangan. Ah, ada yang mau juga? Yang mau ke surga sama-sama angkat tangan. Colek kanan kiri bilang, harus jadi wakil Allah, jangan wakil iblis. Dalam berat ku tapaki. Saya ajarin lagu ini Bapak Ibu. Ini lagu cocok buat saya sama istri sama pimpinan-pimpinan sekolah dan mentor. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang menjauh di sana, di mana Engkau berada. Tidak ada jalan mudah, tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan pada. Sampai rumah Bapa, sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu, ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikkan hamba mencintai. Bapak Ibu, selain anak-anak saya, anak kandung, saya dan istri punya banyak anak-anak yang kami bawa ke surga. Bapak Ibu bawa anak-anakmu ke surga. Mungkin ada banyak anak-anak yang Anda tolong juga. Itulah tangan-tangan kecil yang Tuhan titipkan pada kita. Amin. Bawa mereka ke surga. Dalam berat ku tapaki jalan terjal. Mari bangkit berdiri sama-sama. Bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang menjauh di sana, di mana kini Engkau berada. Tidak ada jalan mudah,
Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu ya Bapa, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa, sampai rumah Bapa nanti menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu, ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Lebih sungguh lagi, sampai rumah Bapa. Bawa anakmu ke rumah Bapa, bawa keluargamu ke rumah Bapa, bawa anak-anakmu ke rumah Bapa. Jangan biarkan mereka binasa di dunia ini. Ya Tuhan, ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba sampai rumah Bapa, sampai rumah Bapa nanti menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kaki Tuhan yang berlubang paku. Bisikan hamba lebih sungguh lagi, sampai rumah Bapa, sampai rumah Bapa nanti menghadap Rajaku ya Tuhan Yesus. Ku sampai telah usai, telah selesai tugasku. Aku tahu hari itu akan datang Tuhan. Satu hari nanti kami akan tiba pada hari di mana kami akan menghadap Raja kami. Sampai rumah Bapa, sampai rumah Bapa nanti menghadap Rajaku ya Allah. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu, ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mencintai. Dimanapun Bapak, Ibu, dan anak-anak berdiri, tetap tutup mata di hadapan Tuhan. Semua tutup mata di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tengok kanan dan kiri. Setiap pribadi akan bertanggung jawab di hari pengadilan Allah. Setiap pribadi pada akhirnya akan berhadapan dengan Hakim yang agung, pemilik alam semesta. Dengar baik, jika Anda dan saya didapati tidak mengasihi Tuhan, jika Anda dan saya didapati memiliki kebencian, kedengkian, keangkuhan, fasik, tidak menghormati Allah, geram, dendam, hidup dalam dosa dan kejahatan. Dengar baik-baik, maka genaplah firman Allah. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Yang kedua adalah, jika Anda dan saya tidak mengasihi Tuhan ketika ada di hari pengadilan, keadaan kita ternyata selama di bumi tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi, maka genaplah firman Tuhan. Orang-orang itu tetap ada dalam maut, dan itulah kebinasaan kekal. Bukan setahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi binasa dibakar di api neraka selama-lamanya. Dan dengar baik-baik, kita tidak akan selalu mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Tidak selalu.
Jika Tuhan berikan waktu untuk kita bisa hidup hari ini kesempatan. Sekarang kesempatan Bapak Ibu. Sekarang kesempatan. Karena Anda dan saya tidak bisa mengasihi Tuhan di alam maut. Ketika mati Anda tidak bisa mengasihi Tuhan. Selama masih hidup, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan, segenap akal budi. Jika Anda setengah-setengah hati mengasihi Tuhan, datang kepada Tuhan saat ini. Tuhan, aku minta ampun. Saya ingin mendoakan saudara. Karena dengar baik-baik, keselamatan itu pribadi. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Tidak berkelompok, tidak berkeluarga. Masing-masing. Tetap tutup mata di hadapan Tuhan. Ada yang mau berjanji di sisa hidup ini mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengampuni orang yang bersalah, mengampuni suami, mengampuni istri, mengampuni anak, mengampuni orang tua. Yang mau berjanji mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati di sisa hidup. Angkat tangan tinggi-tinggi, tangan kananmu tinggi-tinggi, tinggi-tinggi tangan kananmu, tinggi-tinggi. Nggak usah lihat-lihat kiri kanan, karena setiap orang akan bertanggungjawabkan secara pribadi hidupnya di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik, yang Anda pertanggungjawabkan bukan yang kelihatan saja, tapi yang ada dalam hatimu yang benci, dengki, iri, angkuh, sombong, najis, cabul. Kita akan pertanggungjawabkan semua. Tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapa, mari Bapak Ibu berdoa bersama saya akan doakan saudara, tapi Anda berhubungan dengan Tuhan. Anda boleh bicara sama Tuhan, Dia adalah pribadi. Dia pribadi yang mendengarkan doa kita. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan di hari sisa hidup mereka, termasuk hamba-Mu Allah. Bantulah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Roh Kudus, bantu kami, tuntun kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Ampuni kenajisan kami. Ampuni dosa kebencian kami, kepahitan, dendam, iri hati, keangkuhan. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kejahatan kami. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyakiti hati Allah. Ampuni kami kalau kami ternyata memiliki pikiran-pikiran kotor, cabul. Ampuni kalau selama ini kami tidak menghormati Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami kurang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ampuni Allah. Dan hari ini keluarga besar Sekolah Kristen Generasi Unggul Kupang mau berjanji di hadapan Allah. Hari ini Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Kami mau berjanji bersama-sama. Kami mau baik orang tua, pimpinan sekolah, mentor, staf, yayasan, anak-anak berjanji di hadapan Allah mulai hari ini. Kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Karena kami percaya kasih akan melenyapkan ketakutan kami. Kasih memulihkan setiap jiwa yang terluka. Kasih Allah menyembuhkan setiap luka-luka batin kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus jamah satu persatu. Jamah dalam nama Yesus. Setiap tangan-tangan yang terangkat dijamah Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dijamah mereka dalam nama Yesus. Setiap tangan-tangan yang terangkat dijamah, dipulihkan, dibebaskan dari setiap kebiasaan buruk, kebiasaan najis, kebiasaan-kebiasaan yang mengikat mereka untuk tidak mengasihi Tuhan. Dilepaskan, pulih, merdeka hidupnya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nanti materi ini saya akan lanjutkan di IPC pertama ya. Pimpinan sekolah bisa ingatin saya di IPC pertama. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.
Baik, terima kasih Pak Joni yang telah memimpin kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, Miss Wulan akan memimpin kita dengan doa. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan berdoa untuk memberikan persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih-Mu dan lawatanmu yang sangat ajaib dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami sudah diberkati dengan lawatan kebenaran firman-Mu oleh hamba-Mu, Pendeta Joni Kilapong. Memberkati hamba-Mu dengan hikmat urapan yang baru untuk pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, yang sudah menyiapkan korban persembahan ini sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua sambil bertepuk tangan dan kita akan sama-sama menyanyikan lagu Suka-Sukamu Tuhan. Kita mau hidup sesuka-sukanya Tuhan dan sesuai kehendak Tuhan. Mari kita sambil bertepuk tangan, kita akan puji. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan
memimpin kita dalam doa berkat. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhanlah yang telah memulai sekolah Kristen generasi unggul hingga pada hari ini. Dan kami melihat dari tahun-tahun yang sudah kami lewati, kami melihat betapa luar biasanya pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kembali kami mengucap syukur kehadapan-Mu Bapa. Oleh karena Tuhanlah kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kepada Tuhanlah kami meminta, menyertailah tahun ajaran yang baru ini Tuhan. 1 tahun ke depan kami mau melangkah bersama Tuhan, mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan, untuk menjadikan mereka pemimpin-pemimpin unggul di masa depan, di dalam iman, kecerdasan, dan karakter. Dan mereka menjadi pribadi-pribadi seperti Daniel, generasi impian Tuhan yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, bercahaya di tengah dunia yang gelap, bersinar terang oleh karena kemuliaan Tuhan menyertai kehidupan anak-anak kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang diambang kehancuran. Kiranya Allah memulihkan kehidupan rumah tangga. Kepada anak-anak yang harus kehilangan orang tuanya, kiranya Tuhan menjadi bapa dan ibu bagi mereka. Kepada anak-anak yang harus meninggalkan orang tuanya di kampung untuk bersekolah di tempat ini, Tuhan juga yang menjadi ayah dan ibu di tempat ini Tuhan. Sehingga Bapa, kasih Tuhan, damai sejahtera Allah selalu menyertai kehidupan kami semua. Dan kiranya kemuliaan Tuhan menyertai dalam setiap rumah tangga orang tua generasi unggul. Biarlah Tuhan hadir di setiap rumah, setiap ibadah pemuritan yang mereka lakukan di rumah tangga mereka. Allah hadir, Allah melawat, mengubahkan hidup mereka, mengubahkan anak-anak mereka yang hatinya keras menjadi hati yang lembut, mengubah hati-hati bapa yang keras menjadi hati yang lembut, mengubah hati-hati ibu yang keras menjadi hati yang lembut, agar keluarga ini menjadi keluarga impian Tuhan, keluarga yang menjadi ada dalam hati Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, matamu tertuju kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidupnya kudus dan suci. Seperti mata Tuhan melihat Nuh, demikianlah Tuhan melihat keluarga kami, yang didapati tidak beraib, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Inilah kerinduan kami, dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat, anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa hikmat, tuntunan Roh Kudus menyertai kita sampai hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.